Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa NTP di mana saja berada, rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita semua diberi karunia oleh Allah berupa keimanan, berupa Islam, sehat, sempat sehingga saat ini kita berada di NTV, yaitu dalam acara Ramadan Berkah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita selalu diberi oleh Allah kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa, ibadah yang lain dalam bulan Ramadan ini dengan penuh, dengan kekhusyuan. Mudah-mudahan kita semua bisa menyempurnakan ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa NTP rahimakumullah. Damai itu indah. Damai itu rahmah. Damai itu berkah. Semua orang sangat mengidamkan suatu kedamaian, ketenangan. Bahkan banyak sekali di antara manusia yang ingin damai, ingin merasa tenang. Beberapa cara dilakukan, termasuk di antaranya berkunjung ke suatu tempat yang sekiranya bisa mendatangkan kedamaian. Ke mal-mal, ke tempat wisata, itu semua kadang-kala dilakukan untuk mencapai suatu kedamaian. Karena kita manusia butuh damai. Fitrah manusia adalah ingin kedamaian, ingin ketenangan. Tapi apa yang menjadikan kita bisa menjadi damai? Di antara ada tips-tips untuk mendapatkan suatu kedamaian, ketenangan di dalam hati kita, di dalam rohani kita. Di antara yaitu sholat. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, aqimis sholah li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kenapa Allah memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk aqimis sholah li dzikri, untuk mengingat kepada Allah? Disitulah puncak kedamaian yang hakiki, adalah kita banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan zikir, insya Allah hati kita akan menjadi tentram. Dengan zikir, hati kita akan menjadi tenang, akan menjadi damai. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan berzikirlah, dengan mengingat Allah lah, maka hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi damai. Oleh karena itu, perbanyaklah kita di dalam mengingat Allah, terutama di dalam masalah sholat. Jangan sampai kita meninggalkan suatu sholat. Jangan sampai kita melalaikan sholat. Karena sholat bukan hanya kewajiban kita, tapi sholat termasuk kebutuhan kita. Kita butuh sholat. Ibarat tubuh kita butuh nutrisi, butuh makanan. Kalau sholat jadikan kebutuhan kita, insya Allah kita tidak akan enggan, kita tidak akan malas menjalankan suatu kewajiban, yaitu sholat. Tapi kalau sholat dijadikan suatu kewajiban, maka itu kadangkala sholat penuh dengan keterpaksaan. Dan kunci daripada sholat supaya menjadi kebutuhan kita, maka disitulah kita sadar, kita hamba Allah yang butuh dengan Allah, butuh dengan Tuhan kita, yaitu dengan cara kita dekat dengan Allah, ingat dengan Allah lewat sholat, terutama sholat 5 waktu. Oleh karena itu, marilah kita selalu istiqomah di dalam sholat kita. Dan untuk mencapai suatu kedamaian yang kita harapkan,
mencapai suatu ketenangan batin yang kita harapkan. Di antaranya yaitu sholat kita harus dilaksanakan dengan kekhusyuan, dengan menghadirkan rasa hati kita, menghadirkan rasa di dalam roh kita, yaitu menghadirkan kekhusyuan. Sehingga dengan kita menjalankan sholat dengan kekhusyuan, hadir hati kita, hadir rasa kita di hadapan Allah, insya Allah akan suatu membuahkan hasil yang kita harapkan, yaitu suatu kedamaian, suatu ketenangan batin kita, kedamaian roh kita. Insya Allah dengan sholat yang penuh kekhusyuan, insya Allah mendatangkan suatu kedamaian. Dan insya Allah kalau kita semua umat Islam sadar dengan sholat, bahwa sholat kebutuhan kita, yakinlah bahwa Indonesia akan menjadi negara yang damai. Karena apa? Karena sholat dilaksanakan dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh kebutuhan kita. Bukan karena kewajiban, tapi karena kita butuh sholat, butuh ketenangan, butuh kedamaian di hadapan Allah. Itulah sedikit mungkin apa yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan dengan sholat kita semuanya, kedamaian akan terwujud di negeri yang sangat kita cintai, yaitu negeri Indonesia yang kita cintai ini. Dan dengan sholat itu sendiri, nanti insya Allah kemungkaran akan bisa diminimalisir dengan kedamaian nanti insya Allah. Karena sholat itu sendiri bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kenapa banyak orang yang berbuat keji? Kenapa banyak orang berbuat mungkar? Karena mungkin dilihat dulu. Kenapa? Karena mungkin sholatnya kurang begitu ada kehadiran, ada rasa dalam hati kita di dalam sholat itu sendiri. Kurang ada kekhusyuan. Oleh karena itu kalau kita sholat benar-benar kita jalankan dengan hadir rasa kita, hadir perasaan kita, dengan kekhusyuan kita, insya Allah akan terwujudlah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberikan bimbingan, diberikan arahan, diberikan taufik hidayahnya, sehingga mudah-mudahan kita semua termasuk pemirsa NTV semuanya, mudah-mudahan kita bisa menjadikan hamba-hamba Allah yang bisa menjalankan sholat dengan penuh kekhusyuan, sehingga sholat bukan hanya sebagai kewajiban kita, tapi sholat sebagai kebutuhan kita. Sebagaimana badan kita butuh makan, butuh nutrisi, itulah kita. Hati kita juga butuh kedamaian. Lewat sholatlah insya Allah negara Indonesia akan damai, tentram. Amin, amin ya rabbal alamin. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.